Oke guys, jadi di depan saya kali ini sudah ada sebuah motherboard low budget untuk Intel generasi 12 dan 13. Ini adalah Colorful Battleaxe H610ME Wi-Fi V20. Sesuai namanya ya, motherboard yang satu ini sudah ada modul Wi-Fi terintegrasi. Jadi kalian kalau beli motherboard ini udah nggak perlu bingung-bingung cari Wi-Fi card atau bahkan beli USB Wi-Fi dongle. Udah bisa langsung Wi-Fi-an. Dan FWI masih ada versi yang lebih murah di bawahnya ini, kalau nggak salah H610ME biasa tanpa Wi-Fi yang tentu saja harganya lebih terjangkau. Nah, untuk spesifikasinya sendiri kalian sebenarnya sudah bisa baca langsung di bagian belakang boxnya ini. Mulai dari ada form factor, chipset yang dipakai, kemudian support CPU-nya yang jelas ya, Gen 12, 13, kemudian memori atau RAM yang bisa terinstall sampai 64GB dual channel. Terus juga ada audio dengan 6 channel high definition. Intinya ya cukup meyakinkan lah beberapa iklan yang ada di bagian belakang boxnya ini. Jadi sekarang langsung aja kita buka dan kita lihat isinya secara detail. Nah, di dalam paket penjualannya ini pertama-tama kita dapetin sebuah DVD driver, kemudian juga ini unit motherboardnya sendiri. Di bawahnya ada kertas user manual yang cukup user friendly, yang bisa kalian baca-baca kalau kalian bingung cara merakit dengan motherboard yang satu ini. Dan yang di sebelah samping kiri ini kita dapetin sepasang antena guys, untuk Wi-Fi yang bisa dicolokin langsung ke motherboardnya ya. Nanti kita lihat, kita coba. Kemudian juga ada sebuah, tentu saja, IO Shield atau backplate motherboard. Warnanya lumayan unik, silver. Jadi bukan yang chrome polos. Dan cuman ada satu ya, kabel SATA 3. Sekarang kita langsung aja lihat bentuk motherboardnya seperti apa. Oke, warnanya putih menyala. Cukup keren guys, dan ini ada tulisan Battleaxe-nya juga ya, yang tercetak di dasar boardnya ini. Warnanya putih doff, cocok buat build kalian kalau warnanya putih-putih semua sekalian. Dan ini ada soket untuk prosesor. Dia pakai 8 pin CPU EPS, juga untuk power phase-nya ini ada 7 ya, kalau nggak salah di speknya tadi 6+1 ya, samalah 6+1 kan sama dengan 7 CPU power phase, dan ada 2 untuk memori atau RAM. Kemudian ini dia juga dilapisi dengan besi shielding begitu untuk slot PCI Express VGA card X16. Sedangkan untuk slot RAM dia polos hitam seperti biasa. Kunciannya cuma satu sisi, yang bagian atas aja, yang bagian bawah nggak bisa dikunci. Dan ini ada slot M.2 NVMe yang agak tersamarkan. Saya agak kurang kelihatan ya, warnanya hampir sama dengan dasarnya. Tentu saja bisa dengan berbagai ukuran M.2 NVMe ya, 2240, 2280. Dan di bagian bawah ini ada heatsink chipset H610 yang polos ala motherboard low end. Ini ada slot PCI Express X4, baterai BIOS posisinya di bawah, dan untuk port SATA guys, ini ada satu yang terpisah ya, aneh. Di bawah 3, di samping 1. Kenapa nggak dijadiin satu aja? Kemudian di sebelahnya ini ada USB 3 front, 24 pin standar. Di sini juga ada LED debug ya, jadi kalian bisa tahu nih kalau misal ada keeroran, misal untuk di CPU kalian atau di GPU atau di booting, bisa tahu hanya dengan melihat kode dari LED debug di sini. Front panel ada di sudut standar, kemudian sebelah sini front USB 2, dan untuk fan kita lihat nih colokan fan. Di sini ada CPU fan 1, di atas ini dia bagus juga ya, ada IO pump untuk pompa all-in-one water cooling. Dia punya port tersendiri. Dan di bawah ada sistem atau case fan, ada 2 port di sini. Sayangnya yang absen dari motherboard ini adalah ARBG Sync, jadi dia nggak bisa sinkron ARBG ya.
Terus untuk komponen yang dipakai sekilas cukup keren sih, karena bahkan solid kapasitornya pun yang biasanya warna silver ini dijadiin yang warna hitam supaya lebih kontras dan cocok dengan warna dasar motherboardnya yang putih. Untuk bagian input output belakang ini masih ada aja ya, dia masih mengincludekan port VGA untuk output display, kemudian ada HDMI, kemudian ini port PS2 untuk keyboard dan mouse pun dia masih ada guys. Kemudian ada USB 2 standar, USB 3 2. Wah, ini mungkin jadi salah satu minus menurut saya sih. 4 port USB untuk zaman sekarang agak kurang ya, karena yang 2 ini pasti udah habis ke keyboard dan mouse. Yang 2 ini jadi terbatas kalau kita mau colokin gamepad, harddisk eksternal, mic atau yang lain-lain. Kayaknya port USB yang di belakang ini sangat-sangat kurang, harusnya ada 6 yang ideal. Kemudian ini ada port RJ45 untuk internet, dan ini tentu saja ya buat masang antena tadi yang putih ini. Ada sepasang antenanya warna putih dipasang di belakang setelah motherboard ini terpasang ke casing. Dan ini output audio, output input biasa, speaker, mic, dan lain sebagainya. Oke, mungkin udah ya gitu aja, nggak ada yang bisa dibahas lagi dari motherboard ini. Sekarang saya akan coba menyalakan motherboard ini, kita lihat menu BIOS-nya seperti apa. Yuk, cus! Nah, menu BIOS-nya seperti ini guys. Background gelap dengan menu utama yang cukup lengkap. Semua info penting sudah tersaji di sini, mulai dari temperatur dan voltase CPU, MOBO, dan memori. Seri Prosi yang terinstall, berikut jumlah RAM juga ada. Dan di bawahnya ini ada SATA status yang merupakan list storage yang terpasang di MOBO ini. Dan juga ada detail dari RAM. Di sisi kanan ini ada fan Prosi yang bisa disetting satu per satu. Ada presetnya mulai dari standar, full speed, quiet, atau manual settingan kita sendiri di mana kurvanya bisa kita atur untuk masing-masing fan yang support PWM. Ada menu overclock juga yang biasanya mubazir, karena biasanya cuma jadi pemanis aja ya di MOBO berchipset H gini. Ada juga memory setting. Nah, kalau ini berguna karena buat mengatur speed dan timing RAM kita. Plus yang terakhir ada voltase setting yang minimalis. Di tab Advance ini juga banyak submenu yang cukup lengkap dan standar ada di MOBO-MOBO mainstream. Kita lihat-lihat sekilas saja ya. Di sini juga jelas ada setting password, ada untuk administrator dan user, plus ada boot setting juga, standar. Tab selanjutnya BIOS setting, dan di sini ini cuma buat update BIOS saja ya, bisa by USB. Tab language, cuma ada 3 pilihan bahasa, Inggris, Cina, dan Korea, nggak ada Indonesia. Terakhir adalah tab exit dengan opsi load default, dan sayangnya di sini nggak ada save user profile untuk menyimpan custom settingan kita. Tapi overall sih menu BIOS-nya ini cukup lengkap dan sangat user friendly untuk sebuah MOBO low budget. Oh ya, di menu depan tadi juga ada Easy OC guys. Ada 3 mode OC yang saat saya coba antara default dengan performance ini sama aja, cuma beda speed fan. Sedangkan yang energy save cuma buat membatasi CPU package power supaya jadi lebih rendah. Nah, jadi menurut saya motherboard Colorful Battle-X H610ME Wi-Fi V20 ini sangat price performance guys. Dengan harga hanya 1 jutaan aja kalian bisa dapetin motherboard yang penampilannya kece seperti ini. Kemudian warnanya juga putih, fiturnya lengkap, menu BIOS-nya oke dan cukup lengkap juga. Nggak kayak motherboard OEM Cina yang di rebrand gitu ya. Biasanya BIOS-nya sangat sederhana. Yang ini cukup lengkap guys. Udah gitu kalian bisa dapetin integrated Wi-Fi dan Bluetooth untuk yang versi Wi-Fi. Jadi ya no complaint lah. Paling kalau kalian mau cari kelemahan dari motherboard yang satu ini ya karena chipsetnya H610. Jadi dia belum support untuk M.2 SSD Gen 4. Kalian kalau mau pakai PCIe SSD Gen 4 kalian harus cari motherboard yang chipsetnya seri B, misal B760M, yang mana harganya masih terlampau jauh. Oke, jadi mungkin gitu aja review motherboard kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.